Mahalnya harga tiket pesawat domestik di Indonesia perlu menjadi perhatian serius pihak maskapai penerbangan dan pemerintah pusat. Agar sektor pariwisata menjadi penggerak ekonomi nasional, menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi daerah. Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tidak cukup hanya membentuk satuan tugas khusus yang bertujuan menurunkan harga tiket pesawat domestik. Namun dapat berkoordinasi dengan lembaga pemerintah lain untuk mempercepat penurunan harga tiket pesawat. Seperti berkoordinasi dengan lembaga pengawas persaingan usaha, untuk melihat struktur harga tiket dan pasar industri penerbangan yang diduga berbau monopoli dan oligopoli. Dampak mahalnya tiket pesawat domestik, menurut data Badan Pusat Statistik, yang dipaparkan oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia di Jakarta pekan lalu, wisatawan domestik hanya berwisata di dalam Pulau Jawa. Akibatnya industri pariwisata nasional yang berkembang hanya di Pulau Jawa. Hal itu dapat dilihat dari perjalanan wisatawan Nusantara, menurut provinsi asal dan provinsi tujuan dari tahun 2019 hingga akhir 2023. 4 provinsi asal wisatawan Nusantara yang terus meningkat berasal dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, dan Yogyakarta. Sedangkan 4 provinsi tujuan wisatawan Nusantara adalah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, dan Yogyakarta. Menurut Sekjen PHRI, konsentrasi perjalanan wisatawan hanya di Pulau Jawa, disebabkan infrastruktur jalan tol yang sudah cukup baik dan tersambung dari ujung ke ujung Pulau Jawa. Wisatawan domestik di Jawa enggan berwisata keluar Pulau Jawa karena mahalnya tiket pesawat domestik. Secara umum okupansi atau tingkat keterisian hotel nasional pada tahun 2024 ini, cenderung turun ke level 48,15%. Sebelumnya setelah pandemik, tingkat okupansi hotel di Indonesia meningkat, pasca pandemi COVID-19 dari 36,09% pada 2021, menjadi 47,61% pada 2022 dan 50,86% pada 2023. Menurut Yusran, industri pariwisata nasional masih menghadapi banyak hambatan untuk berkembang. Selain tiket pesawat, pelaku industri pariwisata nasional dirugikan oleh online travel agent asing yang beroperasi di Indonesia, seperti Booking.com atau Agoda. Menurut PHRI, online travel agent yang menguasai 40% pasar dalam negeri tidak mendirikan badan usaha tetap, sehingga menyulitkan pengenaan pajak, meskipun telah terdaftar pada penyelenggara sistem elektronik. Akibatnya pungutan pajak dibebankan kepada hotel di dalam negeri. Mengutip data PHRI, dengan pangsa pasar travel agent asing sebesar 40% sampai 41%, atau senilai Rp28,97 triliun, diduga potensi penerimaan negara yang hilang sebesar Rp3,18 triliun per tahun karena tidak menerima pembayaran pajak pertambahan nilai. Sedangkan industri pariwisata rugi sekitar Rp318,67 miliar dari pajak atas komisi, karena pajak tersebut dipungut dari pemilik hotel. Masyarakat, tenaga kerja, dan pasar pariwisata juga mengalami kerugian. Yusran meminta pemerintah serius menangani masalah tiket pesawat dan platform travel agent asing, agar pariwisata dalam negeri berkembang dan berkontribusi bagi ekonomi nasional dan daerah, serta menyerap tenaga kerja.